Halo Idea Lovers, selamat datang di Idea Rumah. Kali ini kami akan berbagi ide mengenai renovasi rumah industrial tropis di luas tanah 96 meter persegi at Maria Vega Artanti. Ketika rumah ini dibeli lebih dari 11 tahun lalu, luas bangunannya adalah 51 meter persegi di luas lahan 96 meter persegi. Pemiliknya adalah Yoga Budi Hartanto dan Maria Vega Artanti. Keduanya merupakan lulusan arsitektur Unika Semarang. Oleh pemiliknya, rumah ini kemudian sempat direnovasi pertama di tahun 2010. Di tahun 2019, rumah ini kembali direnovasi sehingga tampilannya menjadi tambah menarik dan inspiratif. Latar belakang dan keterampilan pemilik rumah dalam merenovasi rumah bisa terlihat jelas pada cerita ini. Lalu seperti apa cerita rumah beserta tampilan hasil renovasinya? Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi. Kunjungi website Idea di ideaonline.co.id serta follow Instagram @ideaonline untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Halo, perkenalkan nama saya dengan Yoga. Saya saat ini bekerja di kantor swasta yang bergerak di bidang desain. Halo, saya Vega. Saat ini saya sebagai karyawan swasta di salah satu retail home furnishing company. Rumah ini lokasinya ada di Geraha Raya di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Luas awal untuk bangunan ini sebelum direnovasi itu 51 meter persegi untuk dengan luas tanah 8x12 96 meter persegi. Ya. Sampai sekarang renovasi rumah ini mengalami sekitar 2 kali renovasi sebenarnya ya. Jadi kalau kita tinggal di rumah ini tuh dari tahun 2009. Terus renovasi pertama itu sekitar tahun 2010 ya, masalah ya. Itu luas bangunannya awalnya 51 jadi sekitar 1,5 lantai dengan total meter perseginya jadi sekitar 80 meter persegi. Itu di renovasi pertama. Nah, sekitar tahun lalu, 2019, kita kayak renovasi hampir total sebenarnya ya. Iya, jadi sebenarnya berdasarkan kebutuhan sih untuk renovasi ini, kenapa kita renovasi total, dengan udah adanya anak, terus biasanya suka ada keluarga ya yang singgah datang, nah itu kan perlu kayak butuh ekstra kamar lagi ya untuk menginap gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk renovasi total rumah ini tahun lalu, 2019. Luas bangunan sekarang jadi total lantainya 2,5 lantai. Itu total meter perseginya sekitar 178. Untuk bagian yang dirubah, tentu yang paling banyak dirubah di lantai 1. Jadi kalau di lantai 1 dulu sebelumnya ada kamar tidur, ada living room dan dapur. Kemudian kita jadikan satu semua 3 ruangan itu. Jadi area tempat tidur tadi kita pindah ke lantai 2. Nah, kemudian tempat tidur yang sekarang kita rubah menjadi living room. Jadi 3 area ini menjadi satu kesatuan area atau ruang di mana menjadi lebih luas. Jadi ada 3 fungsi, ada living room, ada dining, dan kemudian ada dapur. Seperti itu. Mungkin kalau bisa saya tambahin lagi untuk kamar tidur awalnya kan di lantai 1 ini ada 2 kamar tidur, 1 master, 1 kamar tidur buat anak dulu persiapannya ya. Jadi yang tadi yang kita dibongkar tuh sebenarnya master bedroomnya itu kita bongkar tadi dijadikan living room. Terus jadi di lantai 1 itu tetap masih ada 1 kamar yang fungsinya sebenarnya nanti sebagai kamar tidur tamu ya. Jadi di lantai 2 itu nanti kamar anak sama master bedroom itu sendiri tadi. Kalau biaya ya, untuk renovasi terakhir yang 2019 kemarin ya Mas ya, yang total ya. Mungkin kalau dihitung-hitung per meter perseginya sekitar kurang lebih 4 jutaan ya. 4 itu sampai tapi 5 juta. 4 sampai 5 ya kurang lebih segitu. Yeah. Tapi itu di luar jasa desain arsitek ya. Karena kebetulan kita berdua desain sendiri gitu untuk si renovasi rumah ini. Nah, itu total bangunannya aja tuh sekitar 4 sampai 5 juta per meter persegi gitu untuk si renovasinya tahun lalu itu. Gitu. Dan itu belum masuk ke interior. Jadi ini cuma di bangunan rumah rumahnya saja. Arsitekturnya aja, betul. Untuk waktunya sendiri, proses renovasinya itu plan awalnya sekitar 6 bulan, tapi karena ada kepotong libur lebaran, jadi tambah extra 1 bulan, jadi total renovasi sampai rumah ini bangun arsitektur jadi itu 7 bulan, makan waktu 7 bulan. Mungkin kalau boleh ditambahin lagi untuk cerita dulu proses renovasi itu karena ini lumayan gede ya, sekitar hampir total lah dibilangnya renovasi, jadi kita emang pindah
cari kontrakan kebetulan di belakang rumah. Jadi enak tuh kalau pada saat renovasi sambil bisa cek ya, bisa ngecek kerjaan kontraktornya gimana, follow up seperti apa. Jadi bisa detail dari situ untuk follow up ke kerjaan kontraktornya ya. Itu kita kontrak selama 1 tahun untuk selama proses renovasi. Jadi sebenarnya waktunya pasti 7 bulan selesai. Habis itu kita persiapan untuk pindah dan untuk masuk ke interior. Untuk perubahan material yang kita masih pertahankan adalah yang kita pertahankan adalah unsur industrialnya. Tapi memang unsur industrial yang dulu sama yang sekarang memang kita rubah. Jadi kalau dulu mungkin lebih ke kayu, sekarang kita lebih fokus ke beton. Jadi kalau di sini bisa dibilang unsur betonnya lebih banyak karena mostly di sini general wall-nya itu finishing menggunakan beton. Kemudian tone expose, betul. Terus kemudian selebihnya kita masih menggunakan kayu sebenarnya. Cuman kayunya lebih dijanjikan semacam aksen. Selain kayu, yang jadi aksen adalah batu bata expose gitu. Jadi batu bata expose yang warna terakota, kemudian ada juga yang dicat warna putih. Untuk proses renovasi ya, tipsnya sebenarnya kita untuk dalam waktu itu kita sempat cari kontraktor ya, untuk ya kira-kira kontraktor yang memang cocok sama apa yang kita pengen kebutuhan lah yang kita sesuai dengan niche kita gitu dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau gitu. Itu lumayan cari kontraktor tuh beberapa kali sih kita approach beberapa kontraktor dan akhirnya dapat yang si Mas Rokim ini ya yang akhirnya yang bisa cocok sama kita. Itu kontraktor lumayan penting juga sih untuk yang bisa mengimplementasikan apa yang kita mau untuk istilahnya kayak rumah impian lah. Itu krusial juga sih gitu. Itu salah satu tipsnya untuk cari kontraktor yang emang bisa sesuai dengan needs kita gitu. Ya. Selain itu. Karena kan kalau dari kami kan sebenarnya kan kalau dari desain kan kita mendesain sendiri karena emang saya juga bekerja di bidang desain. Sebenarnya kita sebelumnya merencanakan desain rumah tinggal itu mungkin beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi di tahun 2018 kita sudah nyicil lah gitu untuk kita mau gimana sih rumah ini nanti jadinya. Jadi ada proses diskusi dengan istri, kemudian ada proses menggambar, dan kita juga sebelum menyerahkan ke kontraktor pasti ada semacam gambar kerja gitu supaya terhitung dengan benar dan tepat. Nah, baru setelah itu kita diajakin masing-masing kontraktor yang kita mau bangun rumah ini seperti itu. Sebelum itu juga kita harus yang penting ya sesuaiin untuk plan kumpulin budgetnya dulu ya. Kita mau renovasi seberapa besar gitu kan, budgetnya disesuaikan juga kalau emang kita proses renovasinya itu sendiri gitu. Kalau nextnya ya, jadi kalau misalnya nextnya mau kita nambah lagi sih sebenarnya nanti mungkin ada semacam, masih ini bayangan aja sih, jadi kayak semacam glass house di mana di dalamnya nanti ada tanaman-tanaman karena kebetulan kan juga di rooftop ya nanti. Betul, karena kan istri udah mulai nih hobi-hobi tanaman gitu kan, jadi mau taruh di sana gitu supaya jadi semacam itu nanti tempatnya di atap dak yang sekarang masih kosong lah seperti itu. Terus kemudian untuk yang lainnya lebih ke interior sih sebenarnya. Jadi kan seperti disebutkan di awal sih kayak kamar tidur tamu kita belum develop, kita belum rapiin. Kemudian untuk kamar tidur anak, nanti kalau anak udah gede pasti dia pengen punya kamar sendiri, itu kita juga pengen kerjain juga seperti itu. Sebenarnya kita juga ngisi rumah ini untuk secara interior tuh bertahap sih kalau bisa dibilang ya Mas, sesuai budget juga sama sesuai dengan skala prioritas sih. Maksudnya apa yang memang itu diperlukan dulu saat ini, itu yang kita fokusin dulu untuk diselesaikan gitu. Nah tadi memang kenapa kamar anak belum, karena sekarang kan kebetulan anak kita masih tidur bareng, jadi memang belum kamarnya udah ada, cuman interiornya belum digarap gitu. Mungkin tuh nextnya untuk interior ke situ sih. Jadi untuk fasad rumah tinggal ini kita masih menggunakan konsep modern minimalis dengan tetap menerapkan konsep industrial juga. Jadi bentukan atau finishing yang ada itu mencerminkan konsep industrial. Jadi pemakaian beton. Kemudian kita juga sebenarnya karena pengen nggak terlalu minimalis juga sebenarnya, pengen ada tekstur lah seperti itu, ada detail tertentu, maka kita mencoba mengeksplorasi berbagai macam material, misalnya bata gitu. Kita bata tempel, cuman batanya ada yang maju mundur, ada yang keluar masuk. Kemudian memakaikan material roster, itu juga membentuk suatu detail kayak semacam di rumah itu nanti kayak ada patternnya gitu. Jadi kalau dilihat secara zoning atau pengelompokan dari tampak depan rumah itu, kalau lantai 1 lebih
lebih keluar gitu teksturnya, detailnya. Kemudian di lantai 2 dan 3 itu dia lebih kalem, lebih subtle lah itu. Seperti itu, lebih mudah. Boleh saya tambahin mungkin dari fasadnya itu sendiri yang bertahan ya dari rumah dulu yang sebelum yang renovasi pertama itu ada kayak semacam fasad detail kayu-kayu itu ya yang diatur secara random itu dari kayu jati tua ya, maksudnya kayak recycled dari bongkaran rumah lama ya. Itu masih kita pertahankan, dan kemarin pada saat renovasi itu malah justru ditambah lagi sih, dilebarin karena menyesuaikan dengan desain yang baru, fasad yang baru. Itu yang kita pertahankan dari awal, makanya sekarang masih sebelah kiri itu masih ada kayunya, detail kayunya itu. Dan kedua yang fasad pelananya itu yang bikin unik juga ya dari situ ya, model pelana tinggi gitu. Dari fasad yang berubah ya pada saat renovasi mungkin secara detail kita awalnya tuh dulu setelah renovasi pertama kita masih ada kolam di depan ya, kolam ikan koi ya. Nah setelah renovasi yang kedua ini terakhir itu kolam itu memang kita bongkar, jadi lebih simple lagi sekarang. Cuman ada di depan di fasad tuh kita siapin planter box itu untuk tanaman Lee Kuan Yew biar agak sedikit fresh hijau gitu dari fasadnya sendiri, dan di bawah itu memang kebetulan saya suka tanaman, ya udah beberapa tanaman koleksi tanaman saya taruh di situ di depannya, di dekat fasadnya itu. Iya, jadi selain itu juga karena kebutuhan ruang juga sebenarnya. Jadi kebutuhan ruang kan antara satu renovasi pertama dan kedua ini kan berbeda. Jadi renovasi kedua memang kebutuhan ruangnya pengen lebih banyak lagi ibaratnya gitu di area publik seperti ini. Jadi memang agak maju ke depan, kemudian ya kita hilangkan kolam tersebut gitu. Nah, Idea Lovers, demikianlah cerita renovasi rumah inspiratif ini. Kami juga hadirkan beberapa video menarik dan cerita lain dari rumah yang pemiliknya aktif berbagi ide dan berbagi cerita di akun Instagram @mariavega.artanti ini. Semoga bisa memberikan inspirasi Idea Lovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini, beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi ide.